Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sophia Salianda dengan NIM 200591181. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah aplikasi komputer bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Firman SE MSc. Baiklah, langsung saja kita pada materi presentasi yaitu mengenai penilaian proyek. Pengertian studi kelayakan proyek atau bisnis, yaitu penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik dari aspek hukum, ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya, di mana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan, dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda, dan bahkan tidak dapat dijalankan sama sekali. Tugas dari studi penilaian proyek tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, penyelidikan, dan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran dan indikator atau topik tertentu secara jelas. Berikutnya, hal yang perlu dipertimbangkan pada studi penilaian proyek yaitu 1. Kemampuan pengelolaan. Kemampuan pengelolaan menyangkut kemampuan peserta didik dalam memilih indikator atau topik, mencari informasi dan mengelola waktu pengumpulan data, serta penilaian laporan. Yang kedua yaitu relevansi. Relevansi merupakan kesesuaian dengan mata pelajaran dan indikator atau topik, dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu keaslian. Keaslian merupakan menyangkut proyek yang dilakukan oleh peserta didik, yang harus merupakan hasil karyanya sendiri tanpa campur tangan orang lain, dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Kriteria finansial. 1. Kriteria finansial ada 4. Yang pertama yaitu average rate of return atau disingkat dengan ARR. Perhitungan ARR didasarkan atas jumlah keuntungan bersih sesudah pajak EAT atau Earning After Tax yang tampak dalam laporan rugi laba. Perhitungan average rate of return dilakukan dengan rumus sebagai berikut, yaitu average rate of return sama dengan average EAT atau Earning After Tax per atau dibagi average investment. Bisa juga menggunakan rumus yang lain, yaitu IRR sama dengan average cash inflow per atau dibagi average investment. Yang kedua yaitu metode payback period. Payback period yaitu metode yang memperhitungkan atau menentukan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menutup investasi awal dari suatu proyek dengan menggunakan cash inflow yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Yang ketiga yaitu metode Net Present Value atau NPV. Net Present Value atau NPV adalah salah satu bentuk dari teknik capital budgeting yang mempertimbangkan nilai waktu uang yang paling banyak digunakan. Kemudian yang keempat yaitu Internal Rate of Return atau IRR. IRR didefinisikan sebagai tingkat diskon atau bunga yang akan menyamakan present value cash flow dengan jumlah investasi awal dari proyek. Dengan kata lain, bisa disebut IRR adalah tingkat diskon yang akan menyebabkan NPV atau Net Present Value sama dengan 0 karena
Present value cash inflow pada tingkat diskon tersebut akan sama dengan investasi awal. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Kemudian kita akan melanjutkan pada sesi contoh soal. Di sini saya akan membahas dua contoh soal, yaitu average rate of return dan metode payback period. Baiklah, kita masuk pada contoh soal yang pertama, yaitu pada metode average rate of return atau ARR. Terlebih dahulu kita lihat contoh soalnya, yaitu contoh kasus. Seorang wirausaha ingin berinvestasi dalam bisnis penggemukan sapi potong. Setelah melakukan kalkulasi harga sapi, peralatan, petugas, dan lain-lain, maka diperkirakan investasi awal sebesar 700 juta dan diperkirakan bahwa aliran kas atau cash flow sebagai berikut. Ya, dapat kita lihat pada kolom seperti yang saya tampilkan. Kemudian langsung saja kita pada pengerjaan soal. Yang pertama, misi rata-rata EAT. Kita isi dengan rumus average EAT tahun pertama tahun ke-6. Kemudian rata-rata investasi diisi dengan rumus investasi awal C5 dibagi 2. Kemudian average of return diisi dengan rumus rata-rata EAT atau C16 per rata-rata investasi atau C18. Kita jadikan ke persen terlebih dahulu. Kemudian untuk mencari kesimpulan, yaitu if kurung jika nilai average of return lebih dari tingkat suku bunga, maka proyek disebut layak. Tetapi jika sebaliknya, yaitu average of return kurang dari tingkat suku bunga, maka proyek tidak layak. Kita langsung masuki rumus, yaitu C20 if C20 lebih dari tingkat suku bunga C22 layak. Pada Excel, jika menggunakan alfabet, maka harus diikuti dengan tanda kutip 2. Kemudian if buka kurung C20 kurang dari C22 kutip tidak layak tutup kurung. If sebanyak 2 kali, maka tutup kurung juga 2. Dapat kita simpulkan pada penilaian proyek menggunakan rumus average rate of return, yaitu layak. Kemudian kita masuk pada metode yang kedua dengan soal yang sama, yaitu metode payback period. Investasi awal yaitu 700 juta.
cash inflow. Tahun pertama kita isi dengan kolom yang ada yang sesuai dengan tahun pertama pada EAP. 100 juta. Tahun kedua, itu pun sampai tahun yang ke-6. Dan yang ke-6. Untuk sel belum tertutup, kita isi dengan menggunakan rumus investasi awal itu 700 juta C16 dikurang dengan cash flow tahun pertama 100 juta C17. Begitupun dengan yang belum tertutup yang selanjutnya diisi dengan rumus yang sama. Kemudian kelebihannya yaitu sorry, 100 juta. Kelebihan bulan. Pada kelebihan bulan diisi dengan rumus kelebihan dibagi dengan cash inflow tahun ke-6. Payback period kita isi dengan 6 dikurang kelebihan bulan. Kemudian pada kolom kesimpulan untuk menentukan kelayakan dan tidak kelayakan suatu proyek menggunakan rumus if buka kurung jika payback period kurang dari sama dengan perencanaan proyek per tahun, maka kesimpulan bisnis layak. Jika sebaliknya, maka tidak terpenuhi, maka bisnis tidak layak. If payback period C32 kurang dari sama dengan perencanaan proyek per tahun C34, maka lain if payback period dari sama dengan C34, maka tidak layak. Kita tutup kurung dengan jumlah yang sama dengan if. Itu 2. Maka didapati kesimpulan pada metode payback period yaitu layak. Baiklah, itulah hasil dari presentasi
presentasi saya pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan kata ataupun kekurangan materi, semoga dapat dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.